Hai guys, sekarang sudah hari Sabtu lagi, berarti sudah saatnya gua untuk mereview episode terbaru dari web drama Treasure The Mysterious Class. Yap, minggu ini sudah sampai di episode kelima. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke reviewnya guys. Pertama-tama sebelum gua masuk ke detail dan review episode ini, gua mau nanya dulu ke kalian, ini kesalahan perangkat yang gua miliki atau memang kesalahan teknis dari videonya, dari episodenya gitu. Di penglihatan gua, sejak menit 14.33, sejak ada yang peserta itu masuk dan sampai ke stepnya Junghwan, yang Junghwan jadi Chucky itu, tiba-tiba video episode ini tuh suara sama mulut gak sinkron gitu. Jadi kayak suara duluan baru mulutnya ngomong gitu. Jadi misalnya ada dialognya duluan baru mulutnya ngomong gitu. Dan itu terjadi sejak menit 14.33 kalau gue catat di sini, karena gue pikir awalnya handphone gue error. Gue nonton di handphone, gue pikir handphone gue error, gue nonton akhirnya di laptop gitu. Pas gue coba di laptop gue juga sama kejadiannya. Akhirnya gue coba tonton di handphone bokap gue dan sama juga. Gue udah menggunakan 3 perangkat dan terjadi hal yang sama, yaitu tidak sinkron antara suara yang keluar dengan gerak bibir atau mulut para anggotanya. Curiganya gua ini kesalahan teknis karena di menit 14.33 saat pesertanya menghampiri Junghwan, tiba-tiba muncul klip ini nih guys. Klip yang menurut gue ini adalah klip dari episode sebelumnya kalau gua nggak salah gitu. Terus tiba-tiba balik lagi ke Junghwan gitu, dan abis itu Junghwan ngomong "wanna play with me", itu udah nggak sama dialognya, sama apa maksudnya suaranya udah nggak sama dialog atau gerak bibir si Junghwannya gitu. Dan sampai akhir terjadi itu sampai menit ke-22. Nah, ini gua mau nanya dulu ke kalian, ini perangkat gua yang salah atau memang kesalahan videonya? Mohon di komen di bawah, karena akan jadi dua pilihan nih. Kalau misalnya perangkat gue yang salah, ya berarti aman-aman aja video ini, mungkin kesalahan di guanya gitu. Tapi kalau yang kedua, kalian juga mengalami hal yang sama, berarti ada sedikit ketidakprofesionalan dalam editing episode ini. Yang mana ini adalah web drama serius yang dari kemarin dibuat dengan bagus, dan ini jadi mengurangi nilai dari web drama ini karena kesalahan teknis. Bukan salah member Treasure-nya, tapi salah dari kru produksinya, utamanya editornya gitu. Kenapa tiba-tiba bisa seperti ini? Sebenarnya kan hal ini bisa diminimalisir dengan setelah selesai ngedit dicek ulang dulu, ada yang salah nggak. Kalau ada yang salah ya edit ulang gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Jadi sekali lagi tolong dikasih tahu dulu ke gue, ini HP gue yang salah, laptop gue yang salah, alias gadget gue yang salah, atau memang itu terjadi sama kalian semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, oke? Nah, sekarang mari kita masuk ke review episode kelima ini. Yap, episode kelima ini jujur sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sama gua, tidak ada di ekspektasi gua. Gua pikir dari kemarin itu, dari episode 1 sampai episode 4 itu nanjak ininya, apa namanya? Pasenya tuh menanjak gitu. Dari episode 1, episode kedua lebih runcing konfliknya, episode ketiga lebih tajam lagi, bikin kita kayak ini gimana pendebaknya. Episode keempat kemarin akhirnya Haruto ketahuan hantunya kan. Terus tiba-tiba di episode kelima ini dramanya kayak nggak naik lagi gitu, melandai sedikit pasenya gitu, lebih turun dikit. Jadinya di episode ini kita justru melihat kesenangan ketimbang konflik yang lebih tajam atau penyelesaian konflik gitu. Gua jujur kaget melihat keputusan sutradaranya. Bukan keputusan yang jelek, cuman keputusan yang sangat mengejutkan dan tidak terbayangkan sebelumnya. Nggak ada ekspektasi gue kesana, karena gue pikir akan makin wow, makin serem gitu, atau makin konfliknya makin berat gitu di episode kelima, ntar di episode ke-6 juga gitu. Tapi ternyata di episode kelima ini kita malah dilihatkan mereka bersenang-senang, bahkan mereka berani memanfaatkan hantunya. Kalau kalian sadar, di sini kan ceritanya kelas mereka, sekolah mereka itu ngadain festival, terus kelas mereka kebagian stand uji nyali dong, dan mereka mempersiapkan itu semua. Dan Junghwan berkali-kali ngomong, kita pakai aja setannya atau suruh setannya aja ngedekor gitu. Dan waktu mereka semua gagal nakutin peserta yang pertama masuk tuh, si Junghwan bahkan ngomong lagi, ini setannya ngapain aja sih, paham nggak? Junghwan ngomong gitu, yang lain pada kayak iya nih, bukan nggak menyetujui secara langsung, tapi kayak iya kok kita gagal, padahal kan kelas kita tanpa ada ditakut-takutin gini udah serem, bahasanya seperti itu gitu. Jadi di episode kelima ini, ketimbang mereka
tambah takut sama hantunya atau tambah mikirin gimana nih cara nemuin hantunya. Di sini mereka malah kayak accept hantunya, kayak menerima hantunya, dan itu yang tidak terbayangkan sebelumnya sama gua. Sekali lagi bukan keputusan yang buruk, cuman keputusan yang sangat mengejutkan karena tidak nyangka akan seperti ini di episode kelima. Dan harus diakui juga episode kelima ini bagaikan fan service gua nyebutnya. Dimulai dengan Yoshi yang diperlihatkan membaca tarot untuk Ruto dan dia akhirnya sadar kalau ini bukan pilihan manusia, kan dia ngomong kayak gitu kan, kalau manusia nggak bakal milih pilihan seperti ini, dan Yoshi kayaknya sadar kalau Ruto bukanlah manusia gitu. And then masuk ke scene selanjutnya di mana mereka akhirnya mulai ngedekor itu dan kita dikasih dengerin soundtrack yang baru yang dinyanyikan member Traxxer. Full tuh kita diperdengarkannya dan diperlihatkan mereka bermain-main gitu. Ada yang main game, ada yang main PS gitu. Dan kalau lo lihat scene itu seperti scene intermezzo banget, alias scene yang sama sekali tidak terhubung sama cerita karena ada banyak sekali ketidakkonsistenan karakterisasi karakternya di scene itu aja, di scene soundtrack itu berbunyi. Contoh ketika Jungwon malah main panah-panahan sama Doyoung walaupun mereka akhirnya tos dan sadar, ih kok gue tos sama dia gitu. Cuman maksudnya dari awal mereka terlihat sangat selek gitu, tiba-tiba kok bisa di adegan itu malah main berdua. Atau Jaehyuk yang awalnya rajin belajar banget kayak nggak mau main, di sini malah main PS sama Jongwoo gitu. Atau yang paling lucu, adegan ketika Ruto motoin Asahi dan juga Yoshi, dimana kita tahu Asahi di awal udah nuduh Ruto adalah hantu. Yoshi juga udah sadar Ruto adalah hantu lewat kartu tarot itu tadi kan. Tapi mereka malah bercanda sama Ruto dan mau difoto sama Ruto gitu. Jadi gue menganggap scene soundtrack itu full itu adalah scene intermezzo, ibarat kata kayak film India bagian nyanyi-nyanyiannya gitu, nggak terlalu masuk ke dalam cerita. Dan buat gue it's good, itu adalah fan service yang bagus dimana pastilah fans Traxxer, kalian yang nonton pasti terhibur sama scene itu karena scene itu lucu gitu. Bahkan ada scene dimana semacam ngeledek tinggi badannya Hyunsuk dan Maseo, dimana mereka kayak lomba makan kerupuk berdua gitu, yang mana kerupuknya digantung tinggi. Itu kan salah satu fan service yang bikin gue yakin penonton bakal seneng gitu. Nah di sini juga kita diperlihatkan motifnya Doyoung, dimana ternyata Doyoung itu kemarin gue sempat bertanya apa sebenarnya motifnya Doyoung gitu, dan ternyata Doyoung ini didorong oleh ayahnya untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kayaknya beasiswa atau tiket ke luar negeri lah salah satunya. Dan ayahnya udah sadar bahwa Doyoung gak akan bisa ranking 1, dimana kita semua tahu kayaknya yang paling pintar di kelas adalah Jaehyuk dan ranking satunya adalah Jaehyuk gitu. Ayahnya sadar kalau Doyoung tidak bisa ranking 1, makanya disuruh jadi ketua kelas supaya dapat poin tambahan. Tapi ayahnya tetap pengen Doyoung itu belajar dan Doyoung terlihat agak tertekan karena permintaan ayahnya gitu. Dan di sini Doyoung lagi-lagi berhasil menunjukkan acting yang sangat baik, plus buat Doyoung gitu. Lalu mari kita masuk ke mode seriusnya, mode dimana akhirnya festivalnya dimulai. Kita bisa lihat di awal peserta pertama masuk, seluruh anggota Traxxer gagal menakuti peserta pertama because of dandanan mereka yang malah membuat mereka tetap tampan. Ini yang paling kocak, mereka berusaha nakut-nakutin, tapi kalau lo lihat tidak ada satupun dari mereka yang terlihat seram. Justru mereka malah terlihat ganteng-ganteng. Ini mah kayak lagi Halloween biasa. Hyunsuk didandanin gitu malah jadi ganteng, Maseo juga jadi Toshio malah jadi ganteng. Kalau Toshio kayak gitu, gue yakin lo masuk rumah hantu tidak keluar bro, lo minta foto pasti sama Toshio-nya gitu. Apalagi Asahi jadi Joker, ganteng banget. Dan di sini ini yang paling nyata ya. Haruto dilewati begitu saja sama dua peserta pertama, yang menandakan bahwa anak kelas lain di luar kelas mereka memang tidak bisa melihat Haruto gitu. Dan ya pokoknya intinya yang pertama ini sama sekali seluruhnya gagal dan diperlihatkan kekocak-kocakannya kayak Jihun yang malah diajarin cara jadi zombie yang bener gitu. Intinya yang pertama gagal, terus mereka akhirnya kan curhat, aduh gimana nih supaya bisa gitu. Akhirnya mereka balik ke stand masing-masing dan akhirnya Haruto realize waktu Jungwon bilang bahwa hantunya ngapain aja nih kerjaannya, kan kok dia malah nggak nunjukin diri, padahal kan ini saat dia dibutuhkan gitu. Dan Haruto menunjukkan salah satu, gua nggak tahu nih dia berakting atau dia hanya masang ekspresi, karena di scene di atas atap itu Haruto menunjukkan bahwa betapa gantengnya dia. Ya gua laki-laki, gua
normal, orientasi seksual gue adalah hetero, tapi gue mengakui Haruto di situ ganteng banget. Gila, kenapa dia tambah ganteng aja gitu. Dan yang gue realize lagi, entah kenapa, karena gue ngikutin anggota Treasure dari YG Treasure Box ya guys, dulu tuh mereka terasa jauh gitu loh, kayak gap umurnya jauh, kayak ini lebih tua-tua. Tim A kan dulu timnya Yedam, timnya Hyunsuk tuh kayak lebih tua-tua. Terus timnya Jongwoo tuh, timnya Jungwon kayak anak-anak banget. Sekarang mereka bener-bener terasa seumuran ya, terasa sama gede gitu, udah pada ganteng-ganteng banget. Gue jadi realize di episode ini, kata gue, gila pertumbuhannya anak Treasure bagus banget ya gitu. Maksudnya penjagaan YG untuk membentuk mereka jadi orang yang ganteng tuh berhasil banget, karena di episode ini kelihatan banget gitu. Dan balik lagi ke scene terakhir akhirnya dimana Haruto menunjukkan. Nah ini juga jadi pertanyaan buat kita, ini beneran ulah Haruto doang atau si hantu lain atau si hantu jahat juga ikutan? Karena kita diperlihatkan Haruto akhirnya ke atas gedung kan, terus dia kayak ngelihat langit gitu, ngeliat bulan, terus jeder gitu. Terus asumsi kita, Haruto mulai menunjukkan atau membantu teman-temannya untuk membuat suasana horor di wahana festivalnya itu gitu. Tapi wahananya terlihat jadi terlalu seram, utamanya ketika scene piano nggak terlalu seram menurut gue. Yang scene piano ada tangan tembus pandang itu nggak terlalu seram. Tapi ketika akhirnya tangan muncul di jendela di mana mereka semua lari, itu serem. Dan adegan Jongwoo di akhir ini jadi pertanyaan besar banget, karena Jongwoo tuh kan akhirnya ngeliat Haruto, sebelum ngeliat Haruto dia kayak didorong jatuh gitu, dan gue yakin itu bukan Haruto yang ngejatohin gitu. Dan itu siapa yang ngejatohin dan bikin Jongwoo akhirnya kayak pingsan jatuh gitu. Dan jadi pertanyaan juga sekali lagi, bapak-bapak gue lihat dari akun Wow Fakta Treasure, bapak satpamnya disebut Pak Ibnu. Gue nggak tahu siapa yang nyebut nama Pak Ibnu, tapi lucu aja gue dengarnya. Nah Pak Ibnu itu datang ketika seluruh anggota, hampir semuanya datang keluar dan bilang ada hantu beneran di dalam gitu, pada kaget gitu. Dan si Junkyu realize bahwa Haruto sama Jongwoo belum keluar gitu. Padahal ada satu orang lagi di situ yang nggak ada, yaitu Junghwan gitu. Curiga gua, Junghwan sedang menjalankan misinya sendiri, yaitu misi dapat viewer lagi gitu. Dia akan ngerekam kejadian-kejadian kalau misalnya ada yang mistis itu. Gue yakin Junghwan tuh punya agenda sendiri, makanya Junghwan tidak keluar. Cuman Junkyu tidak menyadari dan dia justru bertanya-tanya Harutonya mana dan Jongwoo mana. Dan sekali lagi kita diperlihatkan bahwa Jongwoo yang tadinya ketakutan terus tiba-tiba kayak jatuh ngelihat Haruto, terus kunang-kunang, dan akhirnya endingnya selesai di situ ketika Haruto nolongin Jongwoo dan ada satpamnya datang dan temennya datang gitu. Haruto kenapa gitu? Dan kita penasaran tentunya selanjutnya akan seperti apa. Tapi yang jelas di sini ini yang jadi pertanyaan di akhir adalah apakah semua kejadian horor di akhir itu benar-benar ulah Haruto membantu teman-temannya, atau memang Haruto berusaha membantu tapi disabotase sama hantu lain yang jahat yang kemarin mungkin giniin Jaehyuk, yang nindih Jaehyuk ya. Jadi itu jadi penasaran banget kita ke depannya akan seperti apa. Dan gua bener-bener gak bisa nebak nih jadi episode 6 akan seperti apa. Apakah akan kembali seperti episode 5. Ini episode yang lebih tone down gitu, yang lebih tidak masuk ke konflik, atau udah balik meruncingkan konfliknya gitu. Karena sekali lagi kalau makin runcing konflik pasti kita makin deg-degan ya akan seperti apa akhirnya gitu. Dan sekali lagi melihat, oh iya ini yang hampir gue lupa, melihat Jaehyuk berkali-kali seolah-olah melihat Haruto gitu. Dia ngeliat Haruto kayak aduh takut Haruto ketahuan. Ada rasa itu ketika gue nonton ini, dan kayaknya memang set ending itu semakin terlihat nyata guys. Kayaknya udah mulai terlihat beberapa temannya ini yang udah mulai tahu Haruto hantu tidak rela juga kalau Haruto memang ketahuan jadi hantunya. Jadi ya itu menurut pendapat gue. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tuliskan di komentar di bawah gitu. Gue pengen baca teori-teori kalian lagi, karena dramanya menurut gua akan semakin runcing, dan kayaknya set ending yang kita takutkan akan kemungkinannya besar sekali. Sekali lagi silahkan tuliskan kolom komentar kalian di bawah. Oke? So guys, jadi segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gua, kalian bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gua silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.